Tapi dari sekretaris Kak Seto meminta uang sebagai imbalan, tapi ternyata tetap tidak ada tindakan. Awalnya 500.000, ujar Jens melalui Roni, penerjemahnya, kepada para wartawan di apartemennya di Semanggi, Jakarta. Ternyata praktik-praktik ini udah dari dulu ya. Kisah asmara Kak Seto yang terlambat hatinya pada gadis berusia 18 tahun. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini kita bakal ngebahas soal Kak Seto ya teman-teman. Jadi, ayah dari Aureli ini pernah melaporkan sosok Bobby itu ke Komnas HAM. Tapi Komnas HAM itu tidak menanggapi gitu. Dan akhirnya Kak Seto ini ditanyakan oleh netizen, bahkan Kak Seto pun diserang nih. Jejak digitalnya pun digali sama netizen gitu ya. Emang seperti apa? Dan kenapa? Di sini aku menjelaskan kenapa Kak Seto yang diserang teman-teman ya. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik tombol apanya, subscribe-nya. Karena kenapa? Gosip nggak pernah mati. Drama di Indonesia itu nggak akan pernah habis guys. Kita akan kupas di channel ini. Kita mulai videonya sekarang juga, let's go. Pada waktu pernikahan itu banyak banget kejanggalan. Dari segi tempatnya yang sangat sepi, terus gak ada foto dari orang tua Aureli ya. Bahkan ini salah satu video foto pernikahan Aureli dan Robby tanpa orang tua asli Aureli. Nah, kita bisa lihat ya, ini foto-fotonya teman-teman. Ya, tanpa ditemenin orang tua Aureli. Karena seharusnya pernikahan itu kan momen yang bahagia teman-teman, yang dimana dihadirkan oleh kedua belah pihak. Tapi dari foto ini gak ada. Ya, Bobby ini malah memverifikasi kalau yang dalam cerita itu adalah dia ya. Lihat seberapa sepinya tempat itu. Ini menjadi dugaan aku dan kecurigaan aku ya teman-teman. Kenapa momen yang bahagia malah dirahasiakan gitu kan? Tuh lihat, ini foto keluarganya pun tidak dihadirkan oleh keluarga dari Aureli. Itu jadi pertanyaan. Dan fotonya orang-orang itulah yang difoto terus tuh. Tuh sangat sepi ini. Kayak hanya dihadirkan oleh pihaknya si Bobby doang ya. Gimana menurut kalian teman-teman? Terus Kak Seto tidak merespon ini nih gimana ya? Jadi kayak ya netizen mempertanyakan. Bahkan itu netizen itu sempat menggali lagi teman-teman ya. Nah, netizen menemukan salah satu berita media kapanlagi.com itu yang di-upload di tanggal 14 Desember 2010 teman-teman. Bayangin, dari 2010 itu udah berjalan 16 tahun ya. Ini kan 2026. Oke, tak digubris Komnas Anak, ayah Aureli mengadu ke media akhirnya. Dia sampai mengadu ke media ya karena Komnas Anak ini gak direspon laporannya. Kayak ya ini hal sepele. Nah, kalau mari kita lihat ya isi berita dari berita ini. Usai Mark, ayahanda Aureli mendatangi Komisi Nasional Perlindungan Anak diakui oleh pria berkebangsaan Prancis itu agar lembaga yang dipimpin oleh Seto Mulyadi alias Kak Seto tersebut langsung mengintervensi seorang pria bernama Robby Termenti, kekasih Aureli yang dianggapnya sebagai sumber permasalahan dalam keluarganya. Jens berkeyakinan bahwa Robby telah mencuci otak Aureli. Pada pertemuan pertama setelah dilakukan pengaduan, belum adanya tindakan secara konkret. Tapi dari sekretaris Kak Seto meminta uang sebagai imbalan, tapi ternyata tetap tidak ada tindakan. Awalnya 500.000, ujar Jens melalui Roni, penerjemahnya, kepada para wartawan di apartemennya di Semanggi, Jakarta, Senin tanggal 13 bulan 12. Uang tersebut lanjutnya. Oke, 500.000 2010 sih udah banyak teman-teman ya. Dan itu kayak udah dikasih duit cuma nggak jalan laporan itu. Ternyata praktik-praktik ini udah dari dulu ya. Maksudnya administrasi
Ya emang kan kita sampai sekarang kan ada kan administrasi ya, tapi sangat disayangkan kenapa tidak berjalan nih gitu ya. 2010 sampai 2026 butuh 16 tahun untuk mengungkap fakta yang dialami Aureli ya. Nah, kita bisa lihat ini banyak banget berita ya. Ada 3 berita dari kapanlagi.com gitu kan. Tadi gubris Komnas Anak ayah Aureli mengadu ke media. Judul yang kedua, Aureli Moremas dan ibu mengadu ke KPEI. Komnas Anak anggap ayah Aureli terlalu agresif. Malah direspon seperti itu dari Komnas Anaknya padahal udah bayar administrasi. Nah, ini ada lagi kutipan dari media ya. Sri pernah mengadukan kasus anaknya tersebut ke sejumlah lembaga perlindungan anak karena saat itu usia Aureli belum dewasa untuk nikah. Selain Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Sri juga melaporkan Robi ke Komnas Perlindungan Anak dan pemerhati anak Seto Mulyadi ya ternyata nggak digubris gitu kan. Ini masih ada sampai sekarang jejak digitalnya. Gak hanya ayahnya tapi ibu dari Aureli pun mengaku udah lapor ke Komnas Kak Seto 4 kali tapi nggak ada respon. Bukan sekali, bukan 2-3 kali, ternyata sudah 4 kali teman-teman ya. Saya sebenarnya gak punya niat buruk sama sekali sama anak saya. Kan pacarnya itu sudah gak wajar. Sebagai orang tua saya berhak melindungi anak saya. Tapi sekarang ini anak saya gak bisa melihat itu. Ya gak apa-apa. Kewajiban kita sebagai orang tua, saya minta tolong ke Komnas Kak Seto 4 kali. Tapi mereka sepertinya membiarkan saya juga gak ngerti, tutur Sri ya. Sementara itu, Ketua Komnas Perlindungan Anak Seto Mulyadi memberikan pernyataan yang terkesan menormalisasi persoalan tersebut sebagai dinamika remaja. Saya mencoba memanggil ibu dan Aureli. Yang diadukan tuh banyak, diantara bahwa Aureli dicuci otak sama pacarnya, terang Seto. Anak remaja kan punya keinginan dan punya pilihan, gak bisa dipaksa sesuai dengan keinginan orang tuanya. Jelasnya itu deh ya dari pengakuan Kak Seto ya. Nama ibu dari Aureli itu namanya Sri Sunarti dan itu diucapkan per tanggal 26 Agustus 2010 teman-teman ya. Oke, nah ini dia ada salah satu dari akun Galaxy L2, dia punya liputan tentang Kak Seto pada zaman dulu ya. Berarti 2010-an lah ya kemungkinan. Tanggapan Kak Seto pas orang tua Aureli melaporkan ke Komnas Anak. Kita dengerin teman-teman. Memang pada waktu itu beliau masih berusia sekitar 17 tahun. Nah, 17 tahun dan tuh. lebih pada hubungan dengan orang tua. Karena ketidakcocokan penyelesaian masalahnya dengan orang tua. Kemudian ada masalah dengan pacarnya pada waktu itu. Jadi dia hanya minta perlindungan ataupun saran bagaimana menghadapi hal ini. Nah, saya juga sudah bertemu dengan ibunda dari beliau dan saya hanya menyampaikan bahwa menghadapi anak remaja memang tidak bisa dengan cara-cara kekerasan, tidak bisa dengan cara-cara otoriter, tetapi justru melalui dialog yang sangat interaktif dan penuh suasana persahabatan. Saya sudah tidak tahu kontaknya sekarang di mana, nomor teleponnya dan sebagainya. Jadi tentu ini adalah mungkin tugas dari teman-teman di Komnas Perlindungan Anak untuk memantau saja kalau memang ada laporan ya bisa ditindaklanjuti. Karena rekan-rekan di Komnas Perlindungan Anak juga menangani begitu banyak kasus-kasus yang lain juga, sehingga tentu juga menunggu kalau ada pengaduan dari yang bersangkutan. Ya itu dia dari tanggapan Kak Seto teman-teman ya. Apa ini? Berita apa ini? Kisah asmara Kak Seto yang terlambat hatinya pada gadis berusia 18 tahun. Oh, awal pertemuan Kak Seto dengan sang istri. Wow, Devina saat baru kenal dengan Kak Seto usianya masih 16 tahun. Kak Seto mengaku pertautannya usai antara mereka cukup jauh. Oh walah,
pantesan dia mewajarkan ini hal yang biasa. Ternyata netizen menemukan jejak digital Kak Seto ya. Dan itu diangkat oleh banyak media ya, salah satunya iNews. Menurut informasi yang diperoleh iNews ID, Kak Seto ikut dikuliti usai tudingan abaikan. Ya, G. Menurut informasi yang diperoleh, Kak Seto dan Deviana Mulyadi menikah pada 10 Januari 1988. Saat menikah, Kak Seto berusia 36 sampai 37 tahun. Sementara Deviana baru menginjak 18 tahun. Oke, pantesan itu hal yang wajar gitu. Dan ini beritanya ada lagi nih, kisah Kak Seto jatuh cinta pada anak SMA. Wow, heboh, Kak Seto ternyata suka sama anak SMA dan nunggu untuk dinikahi. Kok mirip kasus sebelah ya? 4 September 2022 beritanya. Seto Mulyadi alias Kak Seto meyakini orang tua memiliki peran penting dalam perkembangan anak. Entah itu ayah atau ibu harus berada di rumah ketika salah satu bekerja. Prinsip inilah yang kemudian meneguhkan niat Kak Seto mengajak Deviana menikah. Ia menemukan sosok istri idaman di dalam diri perempuan muda berusia 18 tahun. Yang dipacarinya itu, Kak Seto mendambakan istri yang mencurahkan 100% pikirannya untuk keluarga. Namun tawaran itu bertepuk sebelah tangan. Deviana menolak tawaran Kak Seto. Mana ada rapat malam-malam, lagian saya baru kenal, kata Deviana yang mengaku curiga dengan tawaran itu. Foto pernikahan Seto Mulyadi dan Deviana malam dengan Kak Seto bertempatan di Hotel Mandarin. Makan malam itu terasa romantis. Kak Seto yang telah jatuh cinta sejak perjumpaan pertama langsung menyatakan keinginan untuk berpacaran dengan Deviana. Saya bilang, kita jalanin aja dulu, kata Deviana yang berarti menyambut cinta Kak Seto. Perbedaan usia yang cukup jauh tak menghalangi keduanya menjalin ikatan cinta. Deviana yang rajin menonton acara Taman Ria anak-anak di TVRI melihat Kak Seto sebagai seorang guru yang baik. Sebagai seorang gadis, ia menyukai pria matang. Deviana yang yatim saat SMP mendapatkan figuran ayah dalam diri kekasihnya itu. Tapi dibalik lagi nih, cinta itu simpati karena ketertarikan, ingin sharing, saling percaya, ingin saling berkorban. Itulah makna cinta, ujar Kak Seto. 1 tahun pacaran sudah cukup bagi Kak Seto untuk melangkah ke jenjang selanjutnya. Ia pun mengajak Deviana menikah. Tanpa ragu Deviana bersedia membangun rumah tangga dengan Kak Seto. Kematangan kekasihnya telah membuat Deviana tak bisa pindah ke lain hati. Allah Maha Baik, Dia mengabulkan harapan-harapan saya, kata Deviana. Di balik viralnya buku Broken Strings dari Aurelie Moermans yang menceritakan kejadian traumatik yang dialami oleh seorang Aurelie, ternyata Aurelie udah coba laporin ini berkali-kali. Dan kalau kita lihat dari beberapa pernyataan publik dari Aurelie, baik itu dari podcast ataupun acara-acara TV, Aurelie itu sering banget nge-spill kejadian yang menimpa dirinya. Tapi ya baru viralnya nih sekarang-sekarang ini. Itu membuktikan kalau sistem di negara kita ini memang bobrok. Apalagi ini tuh di Indonesia tuh masih tabu banget. Jadi kesannya kayak disepelehin. Padahal ini bahaya banget buat generasi bangsa ke depannya. Karena ya ini manipulasi dari orang dewasa terhadap anak di bawah umur. Yang secara pikiran aja itu belum penuh, belum sempurna. Belum mampu mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Dan gue yakin banget kejadian ini tuh gak cuma menimpa Aurelie Moermans. Banyak juga anak-anak di luar sana yang merasakan hal yang sama. Baik itu mengalami abuse atau sampai dinikahin kayak Aurelie Moermans. Ya gue berharap ini bisa ditindak lah sama pihak-pihak terkait. Dan semoga para pejabat-pejabat kita tuh paham kalau ini bahaya buat generasi penerus bangsa. Jadi kan dia akhirnya kena serangan, bahkan jejak digital dia diungkap oleh netizen. Aku pun baru tahu ya, dia menikah dengan wanita yang umurnya cukup terbilang muda gitu kan. Ya akhirnya dia di sini menanggapi responnya karena dia kan dituduh kayak gak merespon lah laporan orang tua dari Aurelie itu udah sampai 4 kali, bahkan bukan sekali, 4 kali. Ya kita baca teman-teman. Halo sahabat, kami mengikuti dengan sungguh-sungguh diskusi publik yang berkembang, termasuk berbagai kutipan dan pernyataan di masa lalu yang kembali diangkat. Perlu kami sampaikan bahwa praktik pendampingan anak dan cara pandang terhadap relasi kuasa, kerentanan remaja, serta dampak
psikologis jangka panjang yang telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan dalam lebih dari 1 dekade terakhir. Pada masanya, setiap pendampingan dan pernyataan disampaikan berdasarkan pengetahuan, kewenangan, serta kerangka pemahaman yang berlaku saat itu. Namun kami menyadari bahwa standar pelindungan anak hari ini menuntut kepekaan, kehati-hatian, dan perspektif yang jauh lebih kuat terhadap potensi manipulasi, tekanan emosional, dan ketimpangan kuasa dalam relasi yang melibatkan anak dan remaja. Oleh karena itu, kami menjadikan refleksi atas praktik masa lalu sebagai bagian dari proses pembelajaran berkelanjutan untuk memperkuat perlindungan anak ke depan. Kami mengecam segala bentuk manipulasi, relasi tidak setara, dan praktik G. Anak tidak pernah berada dalam posisi setara untuk dimintai pertanggungjawaban atas relasi yang dibangun melalui tekanan, bujuk rayu, dan ketimpangan kuasa. Kami menghormati keberanian siapapun yang memilih untuk bersuara atas pengalaman masa lalunya dan memandang suara tersebut sebagai pengingat penting agar sistem perlindungan anak terus diperbaiki, diperkuat, dan semakin berpihak pada kepentingan terbaik anak. Kami mengajak seluruh pihak untuk menyikapi isu ini dengan empati, kebijaksanaan, dan fokus pada tujuan bersama, menciptakan ruang yang aman bagi anak-anak Indonesia hari ini dan di masa depan. Salam hormat, Kak Seto. Itu dia klarifikasinya. Kenapa berat banget klarifikasinya ya? Ya udahlah, gini aja teman-teman, gimana menurut kalian ya? Di sini aku tidak menjudge, kita tidak boleh menjudge ya, tapi boleh kita mengkritik gitu kan Komnas HAM ini ya, karena telah lalainya gitu. Itu oke banget, tapi kalau menghujat tidak ya. Di sini aku tidak ada menjatuhkan siapapun, karena aku di sini membahas kenapa sih sosok Kak Seto ini jadi hujatan netizen. Ya ini udah aku jelasin, semoga kalian paham. Aku undur diri dulu, kalau ada salah kata, salah pengucapan, salah informasi, aku minta maaf karena semua yang aku dapat dari sosial media. Mari kita ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Sampai jumpa di next video. See you. Goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye-bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.